यहाँ बैठिए। अनीता बेन, आप अनीता बेन, माजिद, मुझे तुमसे कुछ कह रही थी माजिद। सब कुछ इतनी जल्दी घटता रहा कि अनीता। Halo para pecinta serial drama India Gopi dimanapun berada. Jumpa lagi kita di channel Nehi Acha TV. Kali ini Ece akan membahas alur cerita sinopsis Gopi. Di episode kita kali ini, di mana terlihat Rasi akan pergi mengambil ponsel Anita untuk memastikan benar tidaknya Niles menghubungi Anita. Tetapi Kokila menghentikan Rasi. Kokila berkata, mungkin Anita tidak akan senang jika kita berbicara dengan Niles. Jadi lebih baik kita meminta nomor ponsel Niles kepada Ahem. Hetal berkata, kita harus mencoba berbicara dengan Niles. Nenek dan Kokila setuju. Beberapa saat kemudian, Ahem dan Jigar pulang dari kantor. Kokila bertanya kepada Ahem nomor ponsel Niles. Ahem menjadi khawatir. Jigar akan memberikan nomor ponsel Niles, tetapi Ahem menghentikan Jigar. Ahem berkata, kita harus menunggu beberapa saat sampai semua situasinya membaik. Biarkan Anita sembuh dulu. Baru setelah itu kita akan memikirkan hal ini. Kokila pun akhirnya menyetujuinya. Gopi yang sedari tadi memperhatikan pembicaraan mereka, ia menjadi lega. Setelah itu Jigar pergi. Ahem berkata, aku akan membawa obat untuk Anita. Ahem dan Gopi saling menatap. Di tempat lain, Dapal membawa Urmila pulang ke rumah. Urmila menangis dan terluka karena Urmila digigit oleh anjing. Sementara pengikut Kinjal mereka memuji Kinjal dan memberikan uang kepada Kinjal. Setelah itu pengikut Kinjal pergi. Sementara Urmila ia meminta Kinjal untuk melihat keadaannya. Tetapi Kinjal tak peduli. Kinjal menghitung uangnya dengan senyum bahagia. Urmila yang kesal ia merebut uang Kinjal. Kinjal pun tertawa puas saat melihat Urmila telah digigit oleh anjing. Kemudian Dapal meminta Kinjal untuk tidak menertawakan Urmila. Di sisi lain keluarga Modi akan makan bersama. Gopi membawa Anita ke meja makan. Nenek bertanya kepada Anita, bagaimana keadaanmu? Anita menjawab, aku sudah lebih baik, sambil tersenyum. Sementara Gopi ia akan menyajikan sup untuk Ahem. Tetapi Anita berkata kalau Ahem tidak suka sup itu. Tetapi Ahem menyangkal Anita kalau ia meminta Gopi untuk menyajikan sup itu untuknya. Sementara Gopi dan Kokila ia merasa kesal kepada Anita. Di tempat lain Urmila menangis kesakitan, tetapi Kinjal merasa bahagia karena hari ini ia mendapatkan banyak uang. Di sisi lain Ahem datang ke kamar Anita. Ahem bertanya, bagaimana kesehatanmu? Anita menjawab, baik. Anita mengucapkan terima kasih kepada Ahem dan Gopi karena mereka telah merawatnya dengan baik. Anita berkata, aku akan pergi saat Niles kembali. Anita ingin berbicara dengan Niles, jadi Anita langsung menghubungi Niles. Ahem dan Gopi kaget dan bergegas keluar dari kamar Anita. Setelah itu Ahem mengangkat panggilan Anita dan menyamarkan suaranya. Anita ingin melakukan video call dengan Niles. Ahem bertanya, kamu sekarang tinggal di rumah Modi, jadi bagaimana kita bisa melakukan panggilan video? Anita menjawab, Rasi telah meminjamkan laptop Jigar kepadaku. Ahem kaget dan tidak bisa menolak Anita. Kemudian Ahem masuk ke kamarnya. Gopi mengikuti Ahem. Kemudian Ahem menyalakan laptopnya dan melakukan panggilan video dengan Anita. Ahem berbalik sehingga Anita tidak bisa melihat wajah Ahem. Anita meminta Niles palsu untuk menunjukkan wajahnya. Gopi dan Ahem menjadi tegang dan mereka merasa khawatir. Kemudian Gopi langsung mematikan lampu. Anita bertanya, mengapa tiba-tiba gelap?
Ahem menjawab ada masalah dengan listrik. Anita tersenyum dan tidak percaya. Ahem meminta maaf kepada Anita karena ia belum datang untuk menjemputnya. Anita berkata, "Niles, aku akan merindukanmu." Ahem terdiam. Di saat bersamaan, Kokila datang ke kamar dan mengetuk pintu. Gopi dan Ahem kaget dan takut semuanya akan terbongkar. Kemudian Ahem bergegas menutup laptopnya. Kemudian Gopi membukakan pintu. Kokila bertanya, "Mengapa kalian tidak menyalakan lampu?" Ahem mencoba berbohong kepada ibunya. Kokila mulai curiga pada Ahem. Ponsel Ahem berdering. Gopi menjadi tegang karena Anita yang menelpon Ahem. Jadi Gopi bergegas memberikan ponselnya kepada Ahem. Ahem langsung mematikan ponsel itu. Kokila semakin curiga. Setelah itu Ahem mencoba membohongi Kokila lagi. Kokila meminta mereka untuk makan malam bersama. Setelah itu Kokila pergi. Gopi berkata, "Kita telah banyak berbohong kepada ibu hanya karena ingin menutupi satu kebohongan." Ahem menjawab, "Ya, tapi sekarang aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya kepada ibu." Ahem mengucapkan terima kasih kepada Gopi. Gopi merasa senang dan berbicara dengan Ahem. Tetapi Ahem menelpon Anita lagi. Gopi menjadi sedih dan kecewa. Ahem meminta Gopi untuk turun ke meja makan duluan. Gopi menjadi kesal dan cemburu karena Ahem sibuk berbicara dengan Anita. Di tempat lain, seorang menelpon ke rumah Urmila. Orang itu berkata bahwa ia ingin melihat patung Krishna yang bisa mengeluarkan air. Urmila merasa senang. Urmila pun bergegas ke kamar Kinjal dan Urmila memeriksa apakah air masih mengalir keluar dari patung Krishna. Urmila berkata kepada Kinjal, orang penting akan datang untuk melihat patung Krishna yang bisa mengeluarkan air. Kinjal menjadi bersemangat. Urmila berkata, "Aku akan membuat lubang lebih besar agar lebih banyak air yang keluar." Urmila menggunakan obeng untuk membuat lubang di dinding, sehingga air mengalir dari dinding. Di saat bersamaan, bel pintu berbunyi. Urmila membuka pintu. Ternyata tetangga menegur Urmila karena Urmila telah membuat suara berisik di dinding. Di sisi lain, Anita bersiap-siap untuk tidur. Tiba-tiba saja Rasi datang ke kamar Anita. Rasi memberikan CD musik dan penutup mata. Karena ini dapat meredakan stres, tetapi Anita berbicara, "Aku tidak stres, aku hanya menunggu Niles kembali." Kemudian Rasi memutar musik yang tenang dengan laptop jigar. Anita mengucapkan terima kasih kepada Rasi. Rasi merasa tidak enak karena dirinya yang telah merusak pernikahan Anita dengan Niles. Rasi memohon kepada Kanaji untuk memaafkannya. Setelah itu Rasi pergi. Sementara Gopi ia membawa secangkir teh untuk Ahem. Ahem berkata, "Aku tahu apa yang akan kamu katakan." Gopi berkata, "Aku merasa khawatir." Ahem berkata, "Jangan khawatir, aku akan segera mengatakan yang sebenarnya kepada ibu." Di saat bersamaan, ponsel Ahem berdering. Anita yang menelpon Niles palsu yang mana itulah Ahem. Gopi menjadi kesal. Ahem berbicara dengan Anita. Anita meminta ciuman selamat tidur. Ahem kaget dan menatap Gopi. Sementara Gopi ia sedang mengganti sarung bantal. Tiba-tiba Ahem langsung mencium Gopi dan mengucapkan selamat tidur. Gopi kaget dan shock mendapatkan ciuman mendadak babang Ahem. Itulah kisah si cantik Gopi. Terus saksikan serial drama India Gopi hanya di Antv. Tayang setiap hari, jangan sampai terlewatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.